Hidup adalah perjalanan yang penuh pilihan. Ibu kritis. Ini tiketnya buat Bapak aja. Terima kasih, Mas. Kuatkan niat dan berusaha memilih langkah untuk kebaikan. Bro? Gagal dapet tiket, bro. Santai. Gelanggar bareng-bareng biar asik. Yang membuka jalan menuju keberkahan. Untuk diri sendiri dan orang lain. Bersama KAF, ada keberkahan di setiap perjalanan. KAF, ini jalan yang kupilih. Yeay! Selamat! Congratulations! Akibat pandemi COVID-19 yang melanda, sejumlah usaha kecil menengah mengalami kerugian dan tak sedikit yang bahkan. Hey, kenapa? Aku nggak bisa lanjutin butiknya lagi. Saat masa sulit menghimpit, selalu ada cara untuk menggerakkan kebaikan. Kita ganti konsep tokonya, oke? Ajak pembeli untuk berbagi. Dengan bergerak bersama, satukan kekuatan yang dimiliki. Untuk kembalikan semangat, lahirkan karya yang menginspirasi. Hingga akhirnya, bisa sebarkan manfaat yang lebih luas bagi sesama. Saatnya bergerak bersama Wardah untuk Ramadan yang lebih bermakna. Wardah bersama lebih bermakna. Paragon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman Tobaters, semoga Allah senantiasa memberikan kita limpahan rahmatnya sampai sore hari ini menjelang berbuka puasa ini. Dan menjelang berbuka puasa sebentar lagi kita akan ketemu dengan waktu berbuka, dan kita perlu perbanyak doa pada waktu berbuka itu. Dan kami titip mohon doakan kami juga, doakan saya yang berbicara di sini, karena pertanggungjawabannya di akhirat akan banyak ini, karena saya menyampaikan ilmu. Tolong doakan juga teman-teman yang ada di Tobaters ini, doakan juga teman yang meminjamkan ruangan ini untuk kita syuting pada hari ini, dan mohon doakan juga teman-teman Tobaters secara umum dan muslimin dan muslimat secara umum di manapun berada. Semoga Allah berikan kebaikan untuk kita semua, dan semoga Allah izinkan kita menjadi orang-orang yang mengenalkan Quran ini kepada orang-orang yang tidak kenal dengan Quran. Kenapa? Karena orang tidak kenal dengan Quran, mustahil mereka menyentuh Quran, membuka dan mempelajarinya. Maka mereka akan mempelajari itu dari orang-orang yang mempelajari Quran, dan kita minta kepada Allah, semoga Allah izinkan kita mengambil peran itu, mengambil bagian itu. Teman-teman semuanya, kita masih dalam tema besar dari buku kita ini, buku Revive Your Heart, Putting Life in Perspective oleh guru kita Ustadz Nu'man Ali Khan, hafizahullah ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau, melindungi beliau, dan memberikan keberkahan dalam semua aktivitas yang beliau lakukan. Tema kecilnya adalah tentang contemporary isu-isu kontemporal, dan ini masuk pembahasan yang terakhir di chapter 10 halaman 192. Nasihah in brief. Ini nasihat yang ringkas, nasihat yang pendek, yang ringkas, yang simple. Dan saking simpelnya nasihat ini hanya ada 1, 2, 3 halaman saja, atau 3,5 halaman, 192 sampai 195 halaman. Cuman 3 halaman saja. Biasanya ada 20 halaman, 30 halaman. Ini benar-benar in brief, benar-benar ringkas. The dangers of listening to music. Bahaya mendengarkan musik. Nah, saya tahu nih, ini tema ini jangan pergi dulu teman-teman. Tema yang akan nyentil banyak dari kita. Saya bilang, jangan teman-teman pergi dulu. Wah, ini dengar masalah musik nih, nanti bilang haram dan lain sebagainya, saya tinggalin aja. Jangan dulu. Stay where you are. Just stay there. Tunggu dulu di sana, kita akan melihat ini dulu. Kita lihat satu perspektif dari pembahasan tentang musik ini bersama-sama. Ini adalah sudut pandang dari Ustadz Nu'man. Beliau katakan di sini, ini adalah, beliau katakan bahwa tema yang akan kita bahas ini, it is my personal analysis, you don't have to take it. But if a person find listening to the Quran annoying, nah, beliau katakan di awal, di pertengahan pembahasan ini, bahwa ini adalah analisa personal saya, kata beliau. Dalam artian, pembahasan musik itu pembahasan yang diskusinya cukup panjang di kalangan ulama. Apakah musik itu halal, apakah musik itu haram? Kita hari ini nggak akan membahas musik itu halal atau haram. Kenapa? Karena saya secara pribadi nggak punya kapasitas di sana. Ini diskusi yang sudah dibahas oleh ulama dari ratusan tahun yang lalu, dan kita pikir kita akan selesaikan diskusi ini di sini? Nggak akan. Cuman kita akan mengambil satu poin penting di sini, satu pelajaran penting yang perlu kita perhatikan tentang terkait dengan musik ini.
Di awal sekali beliau mengatakan, I don't have any bias against any particular culture or genre of music. Sebenarnya saya itu nggak punya bias terhadap musik tertentu, genre musik tertentu, atau tradisi tertentu, atau culture tertentu. But I have strong objection to music per se. Tapi saya punya sudut pandang sendiri yang saya pikir sudut pandang ini cukup kuat terkait dengan musik. Dan beliau katakan, I think nowadays listening to music of certain kinds is probably one of the easiest means to lose your moral sense. Saya kira nowadays, hari ini, listening to music of certain kinds, untuk mendengarkan musik beberapa musik tertentu, is probably kemungkinan one of the easiest means to lose your moral sense. Satu di antara cara yang paling gampang untuk membuat kita kehilangan sense of moral, kehilangan rasa empati kita, rasa moral kita. Beliau katakan di sini. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, ini alhamdulillah bagi teman-teman yang tidak terbiasa dengan musik, mungkin sempat berpikir, buat saya sih musik ya gitu-gitu aja. Tapi yang beliau bahas di sini adalah musik yang banyak digandrungi oleh anak-anak muda Muslim di Amerika sana. Bukan banyak juga, saya nggak tahu, Allah alam. Mungkin digandrungi oleh anak-anak muda yang ada di Amerika sana. Di antaranya musik hip-hop dan lain sebagainya. Kalau kita lihat teman-teman, di musik hari ini, di musik yang banyak digandrungi oleh anak-anak Amerika, dan dia menjadi top 10 dari setiap musik-musik yang ada, dan itu rata-rata, pertama, musik itu menggunakan kalimat-kalimat yang tidak etis, kalimat-kalimat yang tidak layak. Dan kita tahu, Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, Qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Allah mengatakan, katakanlah bagi hamba-hambaku yang berkata allati hiya ahsan, ketika dia bicara yang ahsan, kalimat yang terbaik yang dia keluarkan. Maka Allah katakan ini bagi orang beriman. Kita kan beriman ya. Allah ajarkan kita untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang indah, kalimat-kalimat yang terbaik. Dan di sisi lain, musik menawarkan kepada kita kalimat-kalimat yang jorok, caci maki, kalimat-kalimat yang menyebutkan alat kelamin laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya, sifat-sifat tercela, itu disebutkan dengan jelas dalam musik itu, bahkan cacian, makian, dan lain sebagainya. Dan ini sangat hal yang kontradiktif antara apa yang Quran ajarkan di satu sisi, dan di sisi lain apa yang disampaikan oleh musik. Itu sangat kontradiktif sekali. Itu baru dari liriknya. Belum lagi dari video klipnya. Kita lihat itu dipaparkan video klipnya itu, perempuan yang pakaiannya kita malas melihatnya. Dan mungkin di antara kita juga, kita nggak mau nonton video klip itu dekat emak kita, dekat orang tua kita. Kita sendiri nggak nyaman, hati kita sudah mengatakan itu. Artinya, musik secepat atau lambat, dia akan merusak rasa moral dalam hati kita ketika kita sering mendengar itu. Sadar atau tidak sadar. Saya nggak membahas halal dan haramnya. Itu adalah, ada banyak ulama yang capable membahas itu, diskusinya panjang di kitab fikih. Cuman saya sampaikan satu hal, bahwa ketika musik itu sudah membuat rasa moral kita terkikis dan berkurang, itu ada bahaya yang terbawa oleh musik tersebut. Dan itu kita perlu hati-hati di sana. Dan beliau sampaikan ini kalimat yang luar biasa. It's my personal analysis. You don't have to take it. But if a person finds listening to the Quran annoying after they have been listening to hip hop, but if a person, dan jika seseorang finds listening to the Quran, ketika seseorang itu merasa mendengarkan Quran itu annoying, menjengkelkan, tidak nyaman, after they have been listening to hip hop, setelah mereka mendengarkan musik-musik hip hop, listening to it for a long time, mendengarkan itu terus-terusan dalam waktu yang lama, and as soon as somebody puts the Quran in the car, you know what they say? Dan setelah dia dengerin musik, ternyata temannya muter ganti dengan Quran. Dan dia bilang, oh man, turn it off. Oh bro, matiin itu. I just wanna talk. Saya cuma pengen ngobrol. Nah, ketika kita dengarkan musik, dan setelah itu, ini kita jujur, saya jujur pada hati saya, teman-teman jujur pada hati masing-masing. Tugas saya dan tugas teman-teman tidak untuk menghukumi siapapun. Kita bertugas hanya hukumi diri kita. Karena setiap orang punya step perkembangan yang berbeda, step peningkatan keimanan yang berbeda. Kita nggak bisa paksakan apapun ke orang lain. Jadi ini untuk diri saya, dan ini untuk diri teman-teman juga. Hitung saja sendiri. Nah, ketika kita merasakan mendengarkan musik begitu nikmatnya, syahdunya, sampai kita hafal, di sini beliau sebutkan, ini sampai sepada level beberapa anak muda Muslim itu, they are kind of doing the hifz of the song. Saya mengatakan hifz of the Quran, ini hifz of the song. They are memorizing the song and they are really good at reciting it with perfect tajwid too. Jadi hari ini anak muda sampai pada level dia menghafal lagu itu seperti orang-orang dulu, muslimin dulu menghafal Quran. Dan dia sangat menikmati sampai meneteskan air mata atau jingkrak-jingkrak mendengar lagu itu sampai emosinya terbawa. Dan dia sampai hafal setiap tajwid dalam lagu itu. Dan ketika dia berhenti mendengarkan lagu, dia mulai mendengarkan Quran, dia merasa annoying, merasa nggak nyaman, berarti kita harus jujur, ada yang salah dengan apa yang kita dengar sebelumnya. Karena itu, mendengarkan musik, sekali lagi, saya tidak membahas halal dan haram di sini. Yang saya bahas adalah seberapa banyak hal tersebut berdampak pada hati kita. Kita perlu tahu, teman-teman, manusia itu bukan komposisinya bukan jasad saja. Kita punya dua komposisi setidaknya, ada komposisi jasad, ada komposisi ruh.
dan mereka saling terkait satu sama lain. Kita puasa hari ini, teman-teman. Kita puasa hari ini. Apa yang kita hajar ketika puasa? Fisik kan? Iya kan? Nggak makan, nggak minum, itu kan fisik. Totally fisik yang kita hajar ketika puasa. Tapi apa dampak dari siyam itu? Allah katakan, la'allakum tattaqun. Ruh itu akan berdampak pada fisik, dan latihan kita pada fisik juga berdampak pada ruh. Kenapa kita menghantam fisik kita? Karena kesadaran bahwa kita takut Allah murka kalau kita langgar itu. Oh, siapapun, saya bisa loh. Saya masuk kamar mandi, saya wudhu atau mandi, kemudian saya minum. Nggak ada yang tahu kan? Kenapa saya nggak minum? Kenapa teman-teman nggak minum semuanya? Karena saya tahu, kalau saya minum, Allah yang murka. Jadi pada jasad yang kita lakukan ini, ada keterkaitan yang kuat dengan ruh kita. Jadi ini bukan dua hal yang terpisah. Dia dua hal yang menyatu. Ketika salah satu rusak, dia berpotensi merusak yang lain. Dan terutama ketika ruh itu yang tergores, ruh itu yang rusak. Ketika kita mendengarkan lagu terus-terusan, dan lagu itu menggunakan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang mungkin membantah pada orang tua, melawan pada orang tua, caci maki pada dan lain sebagainya, dan itu sampai masuk ke dalam hati kita, terbawa nyuntik ruh, dan itu berpengaruh pada semua fisik kita. Lagi-lagi ruh itu merupakan, kalau kita sebut diri ini PC, personal computer, maka ruh itu adalah prosesornya. Jadi ketika ruh dicabut, prosesor diganti sama yang cepat, maka komputer akan cepat, diganti sama yang lambat, komputer akan lambat. Nggak ada prosesornya, ruh itu mati, dan jasad itu mati. Hari ini, kita perlu perhatikan dua hal ini. Islam sangat seimbang, Islam perhatikan posisi jasad kita bagaimana, Islam juga perhatikan posisi ruh kita juga bagaimana. Nah, terkait dengan musik, sekali lagi, ketika teman-teman, saya nggak bahas halal dan haramnya, ketika teman-teman mendengarkan musik, dan ternyata setelah mendengarkan musik, saya merasakan kenikmatan mendengarkan musik, tapi ketika saya baca Quran, kenikmatan baca Quran itu hilang, berarti ada yang salah pada yang kita dengarkan. Ini tugas untuk mengukurnya adalah tugas teman-teman sendiri. Antum, si A, dia hanya bertugas untuk ngejudge dirinya si A. Si B hanya bertugas untuk ngejudge dirinya si B. Saya, Fitrian, hanya bertugas untuk ngejudge diri saya, Fitrian. Saya ngajak teman-teman semua. Saya cuma ngingetin aja. Dan yang saya ingatkan pada saat ini pertama kali diri saya sendiri. Ketika kita nikmat dengan satu hal dan tidak nikmat dengan hal yang lain, maka dua hal ini kita perlu tahu bahwa dua hal ini adalah dua hal yang bertentangan. Kemarin kita sempat bahas bahwa innal mubadzirin kanu ikhwana syaitan, bahwa orang-orang mubazir itu adalah saudaranya setan, dan bagaimana seorang mubazir bisa menjadi saudaranya setan ketika dia melakukan kemubaziran. Ketika melakukan itu, dia sebenarnya mensupport institusi lain yang memproduksi kemubaziran. Dia sebagai konsumen, dia mensupport produsennya. Karena itu dia menjadi bersaudara. Saya tidak menyalahkan satu perusahaan, tapi saya menyalahkan yang kita kritik adalah satu ekosistem yang membuat kita menjadi mubazir. Itu yang kita kritik sebenarnya. Dan ekosistem itu bisa apa saja, termasuk dalam waktu. Ketika dalam waktu kita banyak habis untuk hal yang sama sekali tidak berkualitas, sama sekali tidak ada gunanya, dan terbentuk ekosistem itu di lingkungan kita. Kita habiskan waktu kita, tenaga kita, energi kita sampai begadang, mengeluarkan uang belanja, yang kaya mana, yang kaya pihak lain. Dan kita sudah membangun sebuah ekosistem, yang mana ekosistem itu membuat kita stuck dengan dia, kita bergantung dengan dia, dan dampak buruknya adalah kita tidak merasakan kenikmatan pada hal-hal kebaikan. Dan di sini beliau sebutkan, di sini, because they have let the shaitan in. To let them out, the first thing you have to do is to stop supplying them with fuel. Kenapa itu terjadi? Kenapa kita merasakan nikmat mendengarkan musik tidak dengan Quran? Because they, karena mereka have let the shaitan in. Mereka membiarkan setan itu masuk. And to let them out, untuk membuat mereka kembali keluar, first thing you have to do is to stop supplying them with fuel. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah stop, berhenti menyuplai setan itu dengan fuel, dengan bahan bakarnya. This is fuel. This useless wasting time. This is fuel of setan. Ini kalimatnya Ustaz Numan. This is fuel. Ini adalah bahan bakarnya setan. This useless wasting time. Ini perkakas yang menghabiskan waktu ini adalah fuel, bahan bakar untuk setan. Dan they love it. Dan setan menyukai itu. They love it because the one asset, the one piece of wealth Allah gave every human being is time. Bahwa ada satu aset, ada satu hadiah yang Allah berikan untuk umat manusia, untuk muslimin terutama. Hadiah itu hadiah yang paling mahal. Dan hadiah paling mahal itu nggak bisa tergantikan dengan apapun, itu adalah time. Dan what is music and TV and YouTube and Facebook and Snapchat and Twitter and whatever else, if you're spending hours and hours and hours on this stuff, what is it expect destroying your time? It's taking that one asset away from you.
Dan ketika semua hal ini, ketika dengerin musik, termasuk semuanya, ini sebutkan, ketika dengerin musik, TV, YouTube, Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, apapun dan lain sebagainya, if you are spending hours and hours and hours, kalau kamu menghabiskan berjam, bermalam-malam, 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, 2 bulan, apa yang dihancurkan di situ? Itu adalah kita sedang menghabiskan aset terbaik yang kita miliki, dan itu adalah waktu. And Satan will love nothing more. Dan setan mencintai, tidak ada hal yang lebih dicintai setan kecuali ketika kita menghabiskan waktu tersebut. My advice that I keep repeating. Maka saran yang saya berikan, yang saya selalu ulang-ulang saran itu ke teman-teman, I can get enough of giving this advice. Saya nggak pernah merasa cukup untuk memberikan saran ini. Find better friends. Carilah teman yang baik. Find company that is not into these things. Carilah company, carilah teman, carilah tempat nongkrong, carilah circle, carilah lingkungan that is not into these things, yang tidak sibuk dalam hal-hal ini, and try to spend more time with them, dan cobalah untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin dengan mereka. Insya Allah you will win yourself of this habit. Insya Allah kalian semua akan bisa membuat diri kalian membangun sebuah habit yang baru. Sadar atau nggak sadar teman-teman, semua hal ini, apapun itu, musik, nonton YouTube, Netflix, sosial media, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, sedikit atau banyak, coba kita cek deh. Screen time kita sehari itu berapa jam? Ada yang bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Kalau sampai 5 jam sehari, teman-teman. 5 jam sehari itu udah waktunya karyawan bekerja di kantor. Memang 8 jam, kalau efektifnya. Kalau bisa 5 jam sehari screen time kita, berarti itu semuanya waktu efektif. Bayangkan, semuanya waktu efektif. Orang ada kerja di kantor 8 jam, yang waktu efektif mungkin cuma 4 jam, 3 jam. Yang benar serius duduk 4 jam, 3 jam, atau 5 jam. Lainnya adalah masuk WC, keluar WC, masuk sholat duha, kemudian ngobrol dengan teman, ambil kopi, beli ini, itu, lain sebagainya. Maka efektifnya mungkin 4-5 jam. Kalau 5 jam, screen on time kita itu selama 5 jam, artinya ada 5 jam waktu. Dan itu 5 jam waktu yang sangat efektif. Dan kalau setiap hari berulang, ada banyak waktu yang habis. Ulama mengatakan, innama antal ayyam. Sesungguhnya kita manusia ini tidak lain dan tidak bukan, kita adalah kumpulan dari hari. Kalau Allah kasih jatah untuk saya, Fitrian Kadir, jatah kamu adalah 3.000 hari. Jatah kamu adalah 10.000 hari. Ketika 1 hari hilang, tinggallah 9.999 hari untuk saya. Ketika hilang lagi, tinggal sekian. Ketika hilang, jadi setiap hari hilang, bagian dari diri kita itu hilang. Maka pembahasan tentang musik, saya tidak saja membahas tentang musik. Saya membahas tentang semua lahwal hadith, semua hal yang akan menyita waktu kita, menghabiskan waktu kita. Ini momen Ramadan ini, kita sudah masuk paruh yang sepertiga yang kedua Ramadan. Ramadan ini adalah momen yang terbaik untuk kita untuk memaksakan diri. Maksakan diri. Jangan kasih ampun udah. Ini Ramadan ya. Sebab kalau antum tidak berubah di Ramadan, saya sanksi antum akan berubah di luar Ramadan. Ramadan ini semua hal diberikan untuk mensupport kebaikan untuk kita. Dibukakan pintu surga, dikunci pintu neraka, dibelenggu itu setan-setan semuanya. Ada 1 malam yang mana malam itu beribadah di sana sama dengan beribadah seumur hidup, 1000 bulan, 80 tahun lebih. Ada orang usia 80 tahun lebih ibadah semua? Enggak ada 80 tahun ibadah semua. Artinya dari usia sebelum baliknya dia belum beribadah. Gitu. Ketika balik ada banyak dosa yang dia lakukan. 80 tahun lebih seluruh hidupnya untuk ibadah. Allah siapkan di Ramadan ini. Maka Ramadan ini momen bagi kita untuk memaksakan diri. Paksakan diri saja di Ramadan ini. Cuman sisa berapa hari? Tinggal belasan hari lagi ini. Dipaksakan diri dan 10 terakhir. Itu momen bagi kita untuk benar-benar siapkan ini peperangan. Kalau teman-teman punya planning untuk proyek tertentu di perusahaannya, punya rencana kerja untuk organisasinya, masa kita nggak punya rencana kerja untuk kehidupan kita di akhirat nanti? Maka teman-teman, insya Allah kita berdoa satu sama lain, kita saling mendoakan untuk semua kita, semoga kita di Ramadan ini bisa memperbaiki diri, bisa menjadi versi diri kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Saya tidak membandingkan diri saya dengan yang lain, antum juga tidak perlu membandingkan diri antum dengan yang lain, cukup bandingkan diri kita yang sekarang dengan yang sebelumnya. Dan berharap di masa depan, kita adalah versi yang lebih baik daripada kita hari ini. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.